Jane Abel, putri dari Bambang Pamungkas, kini sedang merasakan kondisi pilu yang mana dalam pengakuannya, kini dirinya sudah tidak dinafkahi oleh ayahnya sejak Maret tahun 2021. Dan ketika ibu sambungnya, yaitu Amalia Fujiawati, melaporkan ayahnya ke Polda Metro Jaya dengan pasal dugaan penelantaran anak, dirinya pun memberikan dukungan sepenuhnya. Tujuannya adalah agar dirinya dan adik-adiknya yang lahir dari Amalia Fujiawati mendapatkan kejelasan tentang hak nafkah dan masa depan dirinya serta adik-adiknya. Selain itu, yang benar-benar kehilangan dirasakan oleh Jane Abel adalah kehilangan sosok ayah pada dirinya. Dari bulan Maret akhir, kan 2 kali kasih, awal bulan dan akhir bulan. Yang Maret akhir itu udah enggak, mulai dari Maret. Tahun 2021. Sempat komunikasi sama ayah setelah itu? Siapa aku? Iya. Aku masih komunikasi, tapi udah nggak komunikasi sama bunda posisinya, karena nggak boleh kan. Terus terakhir komunikasi sama ayah itu Juni awal. Setelah itu udah nggak komunikasi. Larangan atau gimana ya? Gimana? Lakukan komunikasi itu ada larangan atau gimana? Iya, larangan. Siapa yang larang? Ayah. Aku sendiri menanggapinya karena apa ya, dari hasil kemarin pun sebenarnya aku kurang setuju ya sama hasil sidang kemarin. Terus ketika bunda bilang bunda mau melanjutkan aja ini, kita cari, ya aku bilang ya baiknya gimana gitu, maksudnya ini kan untuk adik-adik juga, untuk kedepannya dia gimana, terus dapat kejelasan lah ke depannya gimana. Sebelum aku kemari itu sekarang ini. Iya, enggak dong. Kan udah enggak ada hubungan apa-apa. Udah nggak ada komunikasi. Iya, maksudnya enggak ada komunikasi. Iya. Terakhir kapan ada komunikasi? Kamu berharapnya bagaimana? Dengan adanya dengan ada laporan ini. Dengan adanya laporan ini aku berharapnya apa ya? Ya adik-adik dapat kejelasan tentang nafkah mungkin, atau tentang hak asal usul, tentang hak-hak yang dia seharusnya dapatkan dari kemarin-kemarin, ya semoga itu bisa didapatkan dengan adanya ini. Kalau dari adik-adik aku tidak dinafkahinya, mungkin nggak ada dampak yang terlalu besar, maksudnya karena dari bunda sendiri pun kayak dari bunda sendiri pun nggak yang tiap hari beliin mainan, beliin jajan apa segala macam, itu kayak kita lebih ke sederhana gitu. Jadi nggak terlalu ada dampak besar, cuma dari kasih sayang, dari sosok seorang ayah itu kan nggak ada gitu. Jadi itu dampak terbesarnya. Berarti sosok seorang ayah lebih dibutuhkan daripada nafkahnya. Kalau dari aku pribadi, alhamdulillah sekolah itu udah lunas ya sebelum ayah tidak memberi nafkah lagi. Tapi setelah ayah tidak memberi nafkah, memang dari bunda, per bulannya memang dari bunda. Setelah itu, setelah ayah tidak menafkahi lagi, aku dapat 2 apa? 2 miliar. 2 miliar boleh deh. 2 juta per bulan. Itu udah termasuk uang sekolah, uang transport dan lain-lain. Kos juga udah termasuk. Kalau penyesalan dari aku sendiri nggak ada ya. Maksudnya ini kan sebuah apa ya? Bukan sebuah kebohongan yang harus ditutupi, dan ini sebuah fakta yang memang apa adanya, dan aku nggak menyesali kalau aku membela sesuatu yang benar. Kalau dari hal yang mendasari, ya karena pertama adik-adikku gitu kan, aku udah kenal mereka dari mereka kecil gitu, dan aku juga kenal bunda udah ya dari yang bunda deketin aku, dan dari apa ya, pendekatan terkecil pun bunda lakukan gitu. Jadi aku merasa ya ini ibuku, ini adikku, jadi aku apa ya, punya tanggung jawab sebagai kakak pun untuk berdiri di samping mereka. Yang kata lain, kamu tidak ingin merasakan adik-adik seperti merasakan apa yang aku rasakan waktu kecil. Tak dapat dipungkiri, Jane Abel di usianya yang sedang menginjak remaja mengakui terkadang ada rasa iri kepada saudara lainnya yang menurutnya mendapatkan perlakuan lebih istimewa dari Bambang Pamungkas ketimbang dirinya. Namun, saat Jane Abel mengutarakan rasa kecemburuannya kepada sang ayah, Bambang Pamungkas pun hanya memberikan saran kepadanya agar sabar dan tidak memiliki penyakit hati. Kalau dari aku sendiri sebenarnya, aku pernah bilang dulu tuh kalau dengan ada dan tiada ayah tuh kayak
nggak ada bedanya karena emang dari kecil nggak ada sosok ayah juga gitu kan. Maksudnya ayah cuma ngasih finansial dan kalau ketemu juga hampir 2 tahun sekali, setahun sekali kayak gitu doang kan. Jadi sekarang pun nggak ada ayah ya kayak hari-hariku biasa dulu kayak ya udah biasa aja gitu. Kalau cemburu pasti sih, maksudnya kayak ayah kok dia pergi ke sana, kok dia jalan-jalan naik kapal, kok dia pergi ke mana, ya ayah cuma bilang kamu nggak boleh iri, sabar aja, kamu pasti ada waktunya. Ya intinya ayah tuh menekankan aku untuk belajar sederhana, nggak boleh iri, nggak boleh punya penyakit hati lah. Amalia Fujiawati, mantan istri siri dari Bambang Pamungkas pun pada akhirnya memutuskan untuk melaporkan Bambang Pamungkas ke Polda Metro Jaya dengan dugaan telah menelantarkan anak. Hal ini dilakukan olehnya agar anak-anaknya dan juga Jane Abel mendapatkan hak administrasi ke depannya. Pihak Amalia Fujiawati pun mengatakan bahwa langkah hukum yang ditempuh ini merupakan langkah terakhir untuk hak administrasi ke depannya. Pengadilan tinggi itu kalau yang saya lihat di amar putusan itu tanggal 24 November 2021 sudah terbit, tapi saya tuh baru tahu tanggal 23 Desember 2021. Itu pun saya dapat info dari teman wartawan, kemudian saya datang ke Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menyampaikan bahwa amar putusannya itu sudah dikirim ke PA Jaksel sejak lama, tapi belum diterima oleh kami. Saya tidak tahu ada apa, kenapa PA Jaksel tidak langsung memberikan kepada kami gitu. Kemarin sih waktu kita tanyakan alasannya karena alamat lawyer saya, Ali Nurdin Office Lawyer itu di Jalan Pangeran Antasari, katanya susah ketemunya. Tapi itu kayaknya nggak masuk akal ya, tahu kan Pangeran Antasari jalan besar. Jadi saya nggak tahu kenapa itu telat nyampe ke kaminya setelah kami minta gitu. Belum ada pihak saudara Bambang Pamungkas belum ada itikat baik untuk membicarakan perihal amar putusan tersebut. Ya sebenarnya udah agak udah terbiasa sih dengan sikap dari pihak saudara Bambang ya kan, udah diduga juga akan seperti ini responnya, walaupun saya tetap ya membuka itikat, kalau ada itikat baik saya tetap membuka diri untuk dia melaksanakan kewajibannya dengan baik gitu. Jadi saya udah nerka juga sih dia responnya akan seperti ini gitu. Ya harusnya udah dilakukan ya gitu, cuman saya nggak tahu apakah dari pihak beliau mau mengajukan kasasi atau apa gitu. Tapi ya sekarang persoalannya mau ngapain sih dibesar-besarin lagi, kan udah jelas semuanya gitu. Jadi dia mau buang-buang apalagi materi hanya untuk membesarkan kebohongan, kan rasanya nggak bagus lah gitu. Harapannya kasus di Polda ini dapat menjadi media bagi saudara Bambang dan anak-anaknya untuk bisa dapat melaksanakan amar putusan itu. Sebenarnya sih seperti itu. Iya seperti itu. Jadi bukan serta-merta karena rasa dendam saya nggak ada sebenarnya. Iya, kalau semuanya terikat secara hukum, kalau secara lisan aja saya nggak percaya. Karena saya udah pernah, istilahnya dia pernah berjanji dan dia ingkar gitu kan. Kalau mulut manusia tuh nggak bisa percaya ya. Jadi kalau itu tertulis secara hukum, ya saya pasti akan nggak masalah dicabut gitu. Iya, saya yakin lah dalam hati Abel tuh semua dia lakukan untuk Anjani dan adik laki-lakinya sih. Karena ada ikatan batin yang kuat ya antara Abel dan mereka. Apalagi memang secara fisik juga mereka ada interaksi gitu, jadi bukan hanya hubungan darah tapi juga ada interaksi sehingga hubungan kasih sayang itu terjalin. Saya yakin dia melakukan itu bukan untuk saya sebenarnya, tapi untuk adik-adiknya.